Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Pancasila N701 akan mempresentasikan hasil dari PPT yang kami buat atau materi yang kami buat, yaitu pengantar anti korupsi. Di mana di sini anggota kelompoknya terdiri dari saya sendiri, dari saya, yaitu Eka Rizkyani Saraswati dengan NIM A11 2022 14789. Saya Nadia Aulia Almas dengan NIM A11 2022 14728. Saya Uliat Azizah dengan NIM A11 2022 14736. Next, Kak. Selanjutnya akan masuk ke materi. Yang pertama ada pengertian korupsi. Kata korupsi sendiri berasal dari bahasa Latin, corruptio atau corruptus. Corruptio memiliki arti beragam, yakni tindakan merusak atau menghancurkan. Corruptio juga diartikan kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Faktor penyebab korupsi ada tiga, yaitu pressure atau tekanan. Memiliki motivasi untuk melakukan tindakan korupsi karena adanya tekanan, salah satunya karena motif ekonomi. Namun, tekanan ini kadang tidak benar-benar ada. Hanya pelaku saja yang berpikir kalau mereka merasa tertekan dan tergoda pada bayangan insentif. Yang kedua ada opportunity, kesempatan. Adanya kesempatan membuat seseorang tergiur untuk korupsi. Ini terjadi akibat dari lemahnya sistem pengawasan yang pada akhirnya menjerumuskan pelaku melakukan korupsi. Dan yang ketiga ada rationalization atau rasionalisasi. Para pelaku selalu melakukan rasionalisasi atau pembenaran untuk melakukan korupsi. Rasionalisasi ini ternyata dapat menipiskan rasa bersalah yang dimiliki pelaku dan merasa dirinya tidak mendapatkan keadilan. Selanjutnya ada dampak dari korupsi sendiri. Yang pertama ada dampak ekonomi, penghambatan pertumbuhan ekonomi dan ketidakadilan distribusi kekayaan. Selanjutnya ada dampak sosial, ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah dan ketidakstabilan sosial. Dan yang terakhir ada dampak politik, yaitu melemahkan institusi demokrasi dan pengaruh negatif terhadap kebijakan publik. Selanjutnya ada upaya pencegahan korupsi. Yang pertama, melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap laporan harta kekayaan penyelenggaraan negara. Yang kedua, menerima laporan dan menetapkan status gratifikasi. Dan ketiga, ada menyelenggarakan program pendidikan anti korupsi pada setiap jenjang pendidikan. Dan yang terakhir, ada merancang dan mendorong terlaksananya program sosialisasi pemberantasan tindak pidana korupsi. Selanjutnya, pentingnya pendidikan anti korupsi ialah pendidikan anti korupsi diperlukan sejak dini karena salah satu kunci utama keberhasilan pemberantasan korupsi adalah memperkenalkan dan memberikan pemahaman kepada masyarakat dan generasi muda tentang korupsi. Alasan mengapa pendidikan anti korupsi itu penting, yang pertama adalah membangun kesadaran dan pengetahuan. Pendidikan anti korupsi membantu meningkatkan kesadaran tentang apa itu korupsi, bagaimana cara kerjanya, dan dampak negatif terhadap masyarakat dan negara. Dengan pengetahuan yang memadai, individu dapat mengenali tanda-tanda korupsi dan memahami bagaimana cara melaporkannya. Yang kedua, menanamkan nilai-nilai integritas dan etika. Pendidikan anti korupsi menekankan pentingnya integritas, kejujuran, dan etika dalam kehidupan pribadi dan profesional. Nilai-nilai ini membantu membentuk karakter individu yang menolak praktik korupsi. Yang ketiga, generasi korupsi di tingkat sekolah dan universitas penting untuk mencegah generasi muda terlibat dalam praktik korupsi di masa depan. Pembelajaran tentang konsekuensi hukum dan sosial dari korupsi dapat mencegah kecenderungan mereka untuk melakukan korupsi. Yang keempat, menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pembangunan.
Korupsi merupakan penghambat utama pembangunan ekonomi dan sosial. Pendidikan anti korupsi membantu menciptakan lingkungan yang kondusif dan investasi, inovasi, dan pertumbuhan ekonomi. Dengan mengurangi korupsi, dana publik dapat digunakan secara lebih efisien untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan sektor-sektor penting lainnya. Yang terakhir, mendorong partisipasi masyarakat. Pendidikan anti korupsi memotivasi masyarakat untuk terlibat aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Masyarakat yang terdidik cenderung lebih kritis dan aktif dalam mengawasi kinerja pemerintahan dan institusi publik. Kerangka hukum dan perundang-undangan pengantar anti korupsi. Yang pertama, ada Undang-Undang Dasar dan prinsip-prinsip konstitusional. Dasar hukum pemberantasan korupsi seringkali dimulai dari konstitusi atau undang-undang dasar yang mengatur tentang pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi. Prinsip-prinsip seperti supremasi, transparansi, dan akuntabilitas biasanya dicantumkan dalam konstitusi. Yang kedua ada Undang-Undang Anti Korupsi, undang-undang yang secara spesifik mengatur tentang tindak pidana korupsi, definisi jenis-jenis korupsi, serta sanksi hukum yang berlaku. Contoh di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan perubahannya, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Yang ketiga, lembaga anti korupsi, pembentukan lembaga khusus untuk menangani kasus korupsi seperti Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK di Indonesia. Lembaga ini biasanya memiliki wewenang penyidikan dan penuntutan dalam kasus-kasus korupsi. Yang terakhir, peraturan tentang pengadaan barang dan jasa. Regulasi yang mengatur proses pengadaan barang dan jasa pemerintah untuk mencegah praktik korupsi dalam proses tersebut. Di Indonesia terdapat Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang atau jasa pemerintahan. Prinsip anti korupsi yang pertama ada akuntabilitas, yaitu kesesuaian antara aturan dan pelaksanaan kerja. Yang kedua ada transparansi, yaitu keterbukaan informasi yang dapat diakses sebagai bentuk kontrol terhadap potensi penyimpangan. Yang ketiga ada kewajaran, pengangguran yang sesuai dengan kebutuhan. Yang keempat ada kebijakan, adanya sebuah keaturan yang nantinya dapat mengatur isi kebijakan, pembuatan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta kultur kebijakan. Yang kelima, kontrol kebijakan, upaya agar sebuah kebijakan dapat secara efektif dijalankan dan dapat menjadi alat pengawasan terhadap potensi perilaku koruptif. Selanjutnya ada upaya pemberantasan korupsi melalui dua pendekatan. Yang pertama, pendekatan penal yang bersifat represif. Pendekatan penal merupakan strategi penanganan melalui jalur hukum seperti pembentukan lembaga anti korupsi dan instrumen hukum. Yang kedua, pendekatan non-penal yang bersifat preventif. Pendekatan non-penal merupakan strategi penanganan berupa pencegahan melalui jalur non-hukum, seperti upaya perbaikan sistem di sektor publik dan seminar atau lokakarya anti korupsi bagi masyarakat luas. Contoh penerapan kebijakan pendekatan penal dan non-penal. Pada kebijakan penal, ada operasi tangkap tangan atau OTT, penjara, denda, dan penghapusan hak politik. Selanjutnya yang non-penal, yang pertama ada transparansi birokrasi melalui e-government, e-budgeting, dan e-procurement. Menyediakan akses yang mudah sebagai sarana pelaporan. Selanjutnya ada meningkatkan public awareness tentang korupsi lewat kampanye, diseminasi, dan diskusi terbuka. Dan terakhir ada memperkuat infrastruktur electronic surveillance. Beberapa bentuk lainnya dalam penerapan kebijakan non-penal diantaranya ada penataan SDM yang mengedepankan profesionalisme dan taat norma. Selanjutnya ada penataan kembali tata kerja kelembagaan instansi dan organisasi, penyederhanaan dalam penyusunan kebijakan, penataan sistem pencatatan pelaporan dan evaluasi.
dan meningkatkan profesional dan efektivitas satuan pengawas internal. Selanjutnya ada organisasi anti korupsi internasional, yaitu ada Bank Dunia. Bank Dunia berperan dalam membantu negara-negara penerima donor dalam mengurangi dampak korupsi melalui penguatan kompetensi untuk mengimplementasikan kebijakan anti korupsi. Bentuk gerakannya antara lain membentuk program anti-corruption core untuk memperkuat tanggung jawab bersama untuk memberantas korupsi. Program ini mendorong negara untuk menyusun rencana aksi nasional seputar pemberantasan korupsi dengan melibatkan semua unsur lembaga dalam pemerintahan serta masyarakat. Instrumen hukumnya ada Zero Tolerance Policy Toward Corruption atau kebijakan tanda toleransi terhadap korupsi yang diterapkan dalam setiap proyek-proyek yang didanai oleh Bank Dunia. Karakteristik instrumen ini adalah yang pertama, memiliki pengawasan yang teliti dan tegas. Selanjutnya, mewadahi komplain dari publik atas kesalahan yang terjadi, memberlakukan dan sistem sanksi dan dewan integritas yang menginvestigasi dugaan kecurangan serta praktik korupsi dalam proyek, melakukan investigasi terhadap pemerintah yang terlibat dalam korupsi, memiliki daftar hitam bagi perusahaan yang terbukti terlibat dalam korupsi. Selanjutnya, ada beberapa badan anti korupsi. Yang pertama, ICAC atau Independent Commission Against Corruption. Ini terletak di Hong Kong. Badan ini merupakan salah satu badan anti korupsi pertama di dunia, menerapkan metode investigasi proaktif dan teknologi maju dalam membongkar kasus korupsi. Mengeluarkan ratusan studi untuk membantu pemerintah mengadakan pelatihan-pelatihan untuk sektor pemerintah dan komunitas bisnis, bermitra dengan organisasi kepemudaan untuk mengedukasi generasi muda. Selanjutnya ada KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi di Indonesia. Badan ini dibentuk dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2022 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Badan ini, KPK, melakukan proses-proses penyelidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi yang melibatkan penyelenggara negara maupun kerugian keuangan negara di atas. Yang terakhir ada Officina Anti-Corruption, yaitu lembaga yang berada di Argentina. Lembaga ini berfokus meningkatkan efisiensi pengeluaran biaya pengadaan publik, serta menyusun guidelines on integrity program dan guidelines for the implementation of compliance program bagi perusahaan-perusahaan. Ya, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.